Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan kembali contextual Bible reading kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu, beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Dan kutuliskan kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi
kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakan. Kalau kemarin kita belajar, kitab Wahyu ini disebut juga dengan apokalipsis, yang berarti pengungkapan, tirai atau penyingkapan. Pada bagian pasal yang kedua ini, di Wahyu 2 ini, pada ayat 2 dan pada pasal 2 dan 3, ini merujuk tentang pesan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil dalam penglihatan Paulus di Pulau Patmos, yang isinya tentang perintah, ujian, teguran, nasihat, dan janji. Saya membagi di dalam pasal yang kedua ini ada 4 bagian. Yang pertama, surat untuk jemaat yang ada di Efesus. Pada ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Efesus, di mana kalau kita sudah pernah membaca, kota ini terkenal dengan pusat perdagangannya sekaligus sebagai pusat kebudayaan Yunani, tapi juga menjadi pusat pemujaan dari Dewi Artemis. Surat untuk jemaat ini diawali dengan adanya pujian juga di ayat 2, yaitu dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi adanya pendusta di antara mereka. Di mana jemaat Efesus ini memiliki keistimewaan dari pujian yang tadi kita baca ya. Jemaat ini memiliki segala pekerjaan, jeripayah dan ketekunan. Dan mereka tekun dalam segala pelayanan yang mereka kerjakan. Tetapi pada pelaksanaannya ternyata ada tantangan dari pihak-pihak yang sangat menguji kesabaran dari jemaat di Efesus. Dikatakan di ayat 2 tadi bahwa aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Adanya orang-orang jahat yang menguji kesabaran dari jemaat yang ada di Efesus. Nah, jemaat ini sangat luar biasa. Mereka dalam berbagai ujian, mereka tetap bertekun. Dikatakan juga bahwa mereka memiliki kesabaran di ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini memberikan keteladanan bagaimana mereka bersabar dan tidak mengenal lelah dalam setiap menghadapi tantangan, penderitaan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi di pasal yang kedua dalam kitab ini dikatakan juga adanya suatu hal yang membuat mereka terganggu, tantangan-tantangan yang terganggu. Kalau di ayat yang ketiga dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Adanya sesuatu yang membuat mereka menderita, di mana mereka mulai kehilangan kasih yang mula-mula, kasih kepada Allah dan sesamanya yang mulai hilang, sehingga mereka mengalami kasih yang hampa. Mereka diuji dengan guru-guru palsu yang menggoyahkan iman mereka, sehingga kasih mulai hampa, mulai hambar di antara mereka, sehingga jemaat tidak ada kasih saling satu dengan yang lain, sehingga jemaat Efesus mendapat teguran, diingatkan kembali untuk saling mengasihi seperti kasih mula-mula.
dan jemaat di Efesus mendapat perintah untuk bertobat. Tuhan menginginkan pertobatan pada jemaat Efesus karena adanya kekeliruan di dalam jemaat Efesus. Tuhan memberikan perintah supaya mereka bertobat. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Adanya seruan untuk bertobat. Adanya seruan untuk melakukan kembali kasih mula-mula yang sudah mereka lakukan, supaya kasih kepada Tuhan dan sesama tetap menyala-nyala. Tapi di dalam tantangan, di dalam mungkin ada dosa, di dalam kasih yang mulai hampa, tersedia janji bagi jemaat Efesus, yaitu siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa yang menang, dia akan kuberimpakan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Di banyaknya tantangan, di banyaknya kesedihan, kehampaan, ada janji yang diberikan kepada yang mereka menang, yang tetap memelihara iman, yaitu kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kemudian di bagian kedua, saya menemukan di ayat 8 sampai 11, ya ini surat untuk jemaat yang ada di Smyrna. Saya pernah mendengar kisah jemaat ini ya. Mereka mengalami penderitaan, kesusahan, penganiayaan, dan kemiskinan. Guru sekolah minggu saya waktu itu menceritakan begitu dramatis. Saya membayangkan, waduh kasihan sekali ya jemaat ini. Dalam kemiskinan, dalam ancaman, fitnah, gitu. Karena mereka setia mengikut Yesus. Mereka adalah pengikut Yesus yang setia dalam menghadapi berbagai penderitaan. Dari semua kota yang ada di Asia, Smyrna ini adalah kota yang terindah karena letaknya yang strategis, sehingga berkembang dan makmur pada masa itu. Tetapi pengikut Kristus pada masa itu di Smyrna menderita. Seperti yang dikatakan di ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ada kesusahan dan kemiskinan. Kondisi yang menggambarkan kalau jemaat Smyrna mengalami penganiayaan secara ekonomi. Mereka menderita kesengsaraan dari orang-orang percaya dan orang-orang yang jahat. Tapi di antara penderitaan mereka, penganiayaan, fitnahan yang mereka alami, ada penghiburan. Dikatakan bahwa namun engkau kaya. Namun engkau kaya. Jemaat Smyrna memiliki kekayaan yang tak dapat diberikan oleh dunia. Kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan yang bukan berwujud hal yang kelihatan, tetapi melainkan hal yang dirasakan, yaitu bentuk kasih Allah kepada jemaat yang ada di Smyrna. Yaitu suatu kekayaan rohani yang sejati, yang dipenuhi oleh kasih Allah. Dan janji bagi mereka adalah mahkota kehidupan bagi jemaat yang tetap setia untuk menjadi pengikut Kristus dan tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua bagi mereka yang menang dalam imannya kepada Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, saya menemukan surat untuk jemaat di Pergamus, yaitu ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Ya. Saya menemukan bahwa ada dua hal yang menonjol dari kota Pergamus ini. Saya membaca beberapa referensi. Kota ini memiliki perpustakaan yang besar, tetapi juga memiliki hal yang sangat luar biasa menurut ukuran mereka, yaitu sebagai kota penyembahan berhala yang besar. Pergamus terkenal sebagai ibu kota provinsi pada waktu itu, sehingga banyak pejabat Romawi yang tinggal di sana. Dikatakan pujian bagi Pergamus, yaitu karena mereka tinggal di tempat yang sangat besar penyembahan berhalanya, dan kota itu disebut sebagai tahta iblis.
Kalau di ayat 13 dikatakan, tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Meskipun jemaat ini tinggal di tempat yang disebut sebagai takhta iblis, tetapi mereka tidak menyangkal imannya, tidak menyangkal imannya kepada Yesus. Jemaat berpegang teguh kepada imannya di dalam Yesus. Bahkan di tengah ancaman, tantangan, mereka tetap kuat dan berlaku setia, menunjukkan komitmennya sebagai pengikut Kristus, meskipun dalam situasi yang sulit. Di situ juga dikatakan adanya teguran pada jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus ini mendapatkan teguran karena apa? Membiarkan beberapa orang menganut ajaran Bileam, kemudian makan makanan penyembahan, berbuat cabul, dan mengikuti ajaran Nikolaus. Kalau dalam ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran Nikolaus. Kalau dari beberapa referensi mengatakan bahwa Bileam ini dikatakan memiliki hubungan dalam perjanjian lama, yaitu seorang dukun yang diminta oleh Balak, yaitu Raja Moab, untuk mengutuk bangsa Israel. Kita membaca dalam Bilangan 20 pasal 22 ayat sampai dengan pasal 25. Hanya saja Bileam tidak bisa mengucapkan kutuk kepada Israel karena adanya intervensi dari Allah. Pergamus sebagai pusat penyembahan berhala, makanya jemaat sebagian besar tergoda, beberapa tergoda dan berkompromi untuk ikut terlibat dalam ajaran sesat. Sehingga jemaat Pergamus ditegur, dikatakan di ayat 16, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Tetapi masih ada sebagian jemaat yang hidup dalam kebenaran. Jadi sepertinya terpisah dalam dua kelompok, jemaat yang mulai mengikuti ajaran sesat, dan jemaat yang tetap setia pada kebenaran firman Tuhan. Nasihat tetap untuk jemaat Pergamus diberikan kepada jemaat yang sudah mulai meninggalkan iman kepercayaan mereka, sudah meninggalkan kebenaran dari firman Tuhan. Kemudian jemaat yang mulai lemah iman, mulai goyah, disediakan janji bagi mereka yang tetap setia memelihara imannya, bahwa mereka akan diberikan mana yang tersembunyi, seperti yang terdapat di ayat 17. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang ada di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ada penghiburan, ada janji yang disediakan bagi jemaat yang tetap setia, tetap menang memelihara. Kemudian pada bagian yang keempat, saya menemukan surat untuk jemaat yang ada di Tiatira. Diawali dengan pujian bahwa jemaat yang ada di Tiatira ini jemaat yang penuh dengan segala pekerjaan, kasih, pelayanan, dan ketekunan. Jemaat yang penuh dengan kasih, melimpah dengan kasih. Di mana kota Tiatira ini terletak di kota yang kecil, yang berada di depan persis dari gerbang Pergamus. Sehingga kota ini banyak dilalui orang-orang yang hendak pergi ke Pergamus. Tuhan melihat kesungguhan iman dari jemaat yang ada di Tiatira. Tuhan adalah pribadi yang sungguh-sungguh melihat kesungguhan hati mereka, iman mereka. Jemaat Tiatira menonjol dalam hal kasih. Kalau
saya membaca kata kasih yang digunakan di sini adalah kasih yang agape, yang menunjukkan kualitas kasih yang baik. Tuhan juga memuji tentang pelayanan jemaat yang ada di sana. Sebagai wujud dari kasih, mereka menghasilkan ketekunan. Dan dari ketekunan itu mereka menghasilkan pelayanan yang sungguh-sungguh, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ada teguran karena mereka membiarkan ajaran sesat. Kemudian ada perbuatan zina, memakan persembahan berhala. Dikatakan di ayat 20, tapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiyah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ada kesesatan di sana, ada ajaran-ajaran sesat yang menyeret, mempengaruhi jemaat untuk jatuh dalam penyembahan berhala. Pengaruhnya sangat kuat, sehingga jemaat hampir meninggalkan kebenaran, bahkan ada yang sudah meninggalkan kebenaran, sehingga mereka mendapat teguran dari Tuhan untuk bertobat, dan supaya menang dalam melawan hal-hal yang menyesatkan, sehingga iman mereka kembali diperbaharui, tetap setia dalam kebenaran firman Tuhan. Disediakan janji bagi jemaat yang ada di tiara, tetap setia, yaitu kuasa atas bangsa-bangsa. Kemudian ada bintang timur, luar biasa. Di saat mereka ditegur, tapi Allah juga memberikan janji yang menguatkan supaya mereka tetap setia pada Tuhan. Bapak Ibu, dalam amanat teksnya di pasal kedua, Wahyu yang pasal kedua ini, saya menemukan bahwa Tuhan menghendaki jemaatnya untuk tetap setia, penuh kasih, dan tetap beriman di dalam Yesus Kristus. Kemudian aplikasi yang saya dapatkan yaitu apakah saya sudah sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus. Kemudian apakah saya tetap mengasihi Tuhan Yesus meskipun dalam penderitaan iman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ika. Puji Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan pagi ini dengan sebuah ungkapan kerinduan ya. Kita sudah menyatakan kasih kita pada Tuhan dengan termasuk bersekutu pagi ini. Lebih dari itu kita minta supaya Tuhan melimpahkan kasih yang dari surga memenuhi hidup kita senantiasa. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi hidup kami. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus.
dari kehilangan kasih yang mula-mula. Kita berdoa, bersyukur, dan terus memohon. Bapa dalam surga, kami bersyukur bersama pagi ini kami masih setia mengiring Yesus semua oleh karena kasih dan karunia-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan tidak mengalami seperti jemaat Efesus yang kehilangan kasih mula-mula. Sebaliknya kami dilimpahi dengan kasih dari surga, memenuhi hidup kami masing-masing, semua anggota keluarga, semua komunitas morning prayer ini dilimpahi dengan kasih dari surga, dan biarlah itu boleh mengalir dan mengalir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, penuhi kami dengan kasih dari surga, dan biarlah kami jadi saluran kasih-Mu, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan.